Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Bagaimana semangatnya pagi ini? Semoga semangatnya full ya, karena kita sudah libur. Dan hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kita masih di tema D, muatan IPS tentang globalisasi ya. Nah, ini adalah pengaruh dari adanya globalisasi ya. Nih ada batik ya, kemudian ada mie. Dari mana ini? Ya, ini kesukaan kalian ya, mie kesukaan kalian. Kemudian tolak angin ini sudah terkenal juga di negara-negara lain ya. Kemudian juga kita kenal yang namanya handphone ya, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui tanya jawab dan mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan baik. Kemudian dapat menjelaskan juga berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan baik. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan baik. Nah, sekarang apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Globalisasi itu adalah proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Ya, jadi kita tahu keadaan dunia luar dan dunia luar juga tahu keadaan di Indonesia. Apa penyebab globalisasi? Ayo, apa? Iya, betul sekali ya. Perkembangan teknologi, alat komunikasi, serta transportasi. Nah, globalisasi memungkinkan produk-produk dari negara lain dapat kita nikmati. Pun sebaliknya, produk Indonesia bisa dinikmati oleh negara lain. Seperti contoh di awalan tadi ya. Produk Indonesia misalnya tolak angin, udah terkenal di beberapa negara. Dan mie apa tadi nak? Mie ramen ya, atau mie apa yang dari Korea itu ya, yang bisa kalian nikmati. Hanya hati-hati nak ya, ketika mengkonsumsi produk-produk negara lain, dilihat dulu kehalalannya. Ya, apakah halal ada dari MUI-nya atau tidak. Ya, tetap aja kita harus menjaga tubuh kita dari hal-hal yang atau makanan yang haram. Nah, hal tersebut ya karena terdapat kerjasama antar dua negara atau lebih. Kerjasama juga terjalin dalam lingkup regional. Regional misalnya kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN. Ya, itu yang regional. Jadi sesama masih dalam lingkup yang sama. Nah, di sini beberapa faktor penyebab terjadinya kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, sumber daya alam. Jadi, sumber daya yang beragam dari masing-masing negara mendorong kerjasama dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Yang tidak ada di Indonesia, kemungkinan ada di Malaysia. Jadi, kita kerjasama. Kemudian yang kedua, berada dalam wilayah yang sama dengan ideologi yang berbeda. Jadi, karena kita hidup dalam wilayah yang sama, Asia Tenggara ya, maka negara-negara anggota ASEAN hidup bertetangga dan saling berinteraksi serta bekerja sama. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada negara yang maju dalam penguasaan teknologi namun sumber dayanya sedikit. Nah, sehingga saling bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan dan dalam penggunaan mesin-mesin dan ketenaga kerjaan. Nah, di sini sekarang kita bahas tentang contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Nih, yang pertama adanya kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Apa itu? Nah, menggerakkan relawan muda agar memberikan solusi inovatif terhadap tantangan regional di masa depan.
Kemudian yang kedua, program pertukaran pelajar. Jadi program pertukaran pelajar itu masuk ke bidang sosial budaya ya. Misalnya ada Asian Credit Transfer System. Nah, di sini sering kita jumpai ya nak, kalau di mahasiswa Unsur itu ada pertukaran dari Malaysia ya. Indonesia juga bisa ke negara luar ya, misalnya Amerika, Perancis, dan lain sebagainya. Kemudian adanya ajang olahraga SEA Games ya, yang sering kita nikmati ya di TV, ada dari negara lain. Kemudian dibentuknya Komite Budaya dan Informasi yang bernama Committee on Culture and Information. Nah, contoh programnya adalah pertukaran kebudayaan dan pelatihan peningkatan keterampilan. Penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi tsunami di Indonesia. Saling kerjasama ya, begitupun jika negara lain sedang mengalami masalah atau bencana, maka Indonesia pun turut membantu. Nah, sekarang contoh kerjasama antara anggota ASEAN di bidang politik. Nah, ini dibentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau disingkat APSC, ASEAN Political Security Community. Tujuannya untuk apa? Mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, bentuknya apa aja sih yang dilakukan oleh APSC? Nih, yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi. Yang kedua, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim. Yang ketiga, melakukan deklarasi Zopfan atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Yang keempat, membantu menyelesaikan konflik antar negara dengan cara damai. Yang kelima, penandatanganan perjanjian, persahabatan, dan kerjasama. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di lingkungan ASEAN. Nah, sekarang peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Nah, salah satu dampak negatif dari globalisasi itu adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela. Hal ini terbukti dari masih maraknya kasus penyelundupan narkoba. Sering ya dengar di berita, ada yang membawa narkoba masukkan dalam koper, dalam baju, atau dalam apa ya, sehingga tidak ketahuan, tapi masih ketahuan juga. Jadi itu adalah penyelundupan ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka negara ASEAN mengadakan kerjasama. Nah, bentuk kerjasamanya apa? Yang pertama, menandatangani ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang Menteri Luar Negeri Asia Tenggara di Manila tanggal 26 Juni 1976. Nah, kemudian dalam lingkup ASEAN, kerjasama pemberantasan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drugs Matters atau ASOT. Nah, peran Indonesia dalam pemberantasan narkoba itu adalah Polisian Indonesia menangkap pelaku peredaran narkoba dan memberikan hukuman sebagai efek jera dan didukung oleh negara atas pelaku tersebut. Kemudian ini contoh kerjasama antara anggota ASEAN di bidang iptek. Ya, dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology. Tujuannya meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang iptek. Kemudian pusat-pusat penelitian yang dibentuk ASEAN Coast, misalnya Biotrop, Riscam, RELC, SEARCA. Nah, kerjasama dalam melakukan pertukaran pelajar dalam program studi mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Ini juga salah satu contoh kerjasama di bidang iptek ya.
Nah, apa sih manfaat kerjasama ASEAN? Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kemudian memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Semakin dikenalnya budaya Indonesia di ASEAN, meratanya perkembangan iptek di ASEAN. Terciptanya kawasan yang bebas, damai, dan netral dari pengaruh luar. Nah, dalam Al-Quran, ya, aplikasi dari kerjasama itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, kalau di dalam Al-Quran juga sudah dianjurkan untuk bekerja sama, maka sebaiknya kita juga melakukan kerjasama. Ya, begitupun dengan Indonesia mengadakan kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN. Ya, hanya begitu saja penjelasan dari Bunda. Semoga bisa dipahami dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.